Banyak sekarang ini beli bibit mengeluh, ada yang gosok lah sampai ke rumah berjamur, dan jumlahnya juga tidak sedikit, lumayan banyak. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberi penjelasan perihal bibit umbi porang yang tepat dan yang bagus ketika kita mau beli ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur petani porang semuanya di seluruh Nusantara, baik itu yang senior maupun yang pemula, yang terdahulu maupun yang baru, dan juga yang baru berencana mau nanam ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, penggiat petani porang organik. Salam santun untuk semuanya, salam sukses untuk semua petani porang maupun petani-petani yang lain. Tetap semangat. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit bercerita perihal bibit ya, bibit yang bagus, bibit yang tepat untuk dibeli, terutama yang punya wacana untuk menanam, yang baru ingin mulai. Berhati-hatilah dalam membeli bibit ya. Oke, sebelumnya seperti biasa mohon bantuannya, dan jika dengan video ini teman-teman menyukainya, silahkan diklik ya, gitu kan, diklik tombol sukanya. Dan untuk para senior maupun yang lain, silahkan isi kolom komentarnya, baik itu saran dan masukan maupun pertanyaan, monggo silahkan. Dan yang terpenting dibagikan ya, biar bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mungkin punya wacana untuk menanam dan ingin membeli bibit. Jangan lupa, yang belum shockbacker, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di shockbacker, nyalakan loncengnya sampai berbunyi ya, biar selalu mendapatkan info-info terbaru, selalu mendapatkan notifikasinya nyala, mendapatkan perkembangan terbaru, dan juga tentunya demi kemajuan channel Samsul Arifin Porang Organik. Insya Allah manfaat, tapi belum bisa manfaat lebih gitu ya. Oke, sekarang kita sedikit ingin menyampaikan seperti apa porang yang memang bibit umbi ini yang tepat, bagus untuk dibeli, begitu kira-kira ya. Oke teman-teman ya, jadi begini, kenapa sekarang ini masih ada kejadian beli bibit umbi, tapi setelah beberapa hari sampai rumah dia membusuk ya kan. Maka saran saya untuk teman-teman yang punya wacana ingin menanam porang dan ingin membeli bibit, itu sebaiknya beli bibit yang sudah di karantina dan bibit yang memang betul-betul sudah dorman gitu ya. Jadi walaupun itu juga umbi calon bibit ini sudah dorman, terus ketika baru dibongkar kita beli, apalagi dengan jarak yang jauh, itu juga sangat berisiko. Nah, kenapa seperti itu? Ini satu contoh sedulur ya. Ini contoh. Nih. Kebanyakan kalau yang saya lihat itu uploadan teman-teman rekan-rekan kita yang beli bibit terus ambyar alias mengalami pembusukan, itu karena posisinya masih basah. Sebetulnya ya tidak begitu berisiko sebetulnya kalau memang betul-betul orang yang sudah paham ya, tapi kebanyakan kan yang diupload itu mungkin
mereka itu juga baru ingin membeli karena ingin menanam. Satu sisi karena harga masih murah, jadi asumsinya beliau ini mungkin murah gitu kan, sampai musimnya akan musim tanam yang akan datang tiba dia sudah mempunyai bibit. Padahal sebetulnya untuk saat ini sebetulnya sudah banyak umbi-umbi yang sudah dikarantina. Dan ini tingkat resikonya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman beli bibit yang masih basah seperti ini secara otomatis sangat rawan, apalagi dari tempat yang jauh. Ketika kita bawa, baik itu melalui pengiriman maupun di perjalanan, itu sangat berisiko sebetulnya. Risiko terjadinya gesekan, karena mengingat umbi porang ini kulitnya sangat tipis sekali, dan begitu dia kena luka sedikit terus lembab, apalagi disimpan di dalam itu lembab, maka dia akan sangat berpotensi sekali untuk mengalami pembusukan. Itu yang terjadi kalau yang sudah dorman. Tapi kalau umbi-umbi tersebut masih muda, itu tingkat resikonya maka lebih besar lagi karena kadar airnya juga masih tinggi. Nah, jadi kalau saran saya membeli bibit itu, walaupun dia masih kecil terus dia katakanlah sudah dorman, itu sebaiknya ini teman-teman, sebaiknya jangan dulu dibawa. Tapi kalau itu terpaksa, berusaha kita cari di area terdekat gitu kan. Jadi proses untuk pengambilan atau membawa ke tempat kita, ke rumah kita itu lebih minim gesekan gitu kan. Ini contohnya yang seperti ini. Nah, maka jawaban saya untuk teman saya yang semalam telepon saya, terima kasih. Jadi teringat ini. Jadi saran saya itu belilah bibit yang sudah melalui proses karantina, karena itu juga minim resiko. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini di belakang saya ini. Ini calon-calon bibit semua, ya kan? Ini jadi ini lebih kuat, lebih bagus tentunya. Untuk gesekan pun lebih kuat lah, mending daripada yang masih seperti ini. Ini baru saya bongkar barusan dari polybag ya. Ini dulu dari biji spora, memang saya tumpuk, nggak saya tanam, intinya yang penting masuk itu tumbuh gitu aja, ya kan. Jadi ini bibit umbi dari spora. Jadi kalau masih seperti ini sangat-sangat rawan sekali ya. Saran saya belilah yang sudah melalui proses karantina yang seperti ini, insya Allah aman. Kalau yang seperti ini insya Allah aman ya, minim risiko ya. Contohnya seperti ini punya saya, memang saya biarkan di sini seperti biasa, seperti video-video yang sebelumnya. Saya proses karantina mandiri karantina secara alami gitu teman-teman ya, karena hal ini saya lakukan bukan tanpa alasan teman-teman. Yang pertama, saya tidak punya tempat dan juga minim modal, karena kalau dibawa pulang harus menyediakan tempat, juga harus menyediakan rak-rak seperti para senior-senior kita yang memang mempunyai sarana dan prasarana tentunya ya. Nah, ini karena minim ya, akhirnya seperti ini saya biarkan seperti itu. Itu banyak, itu yang kecil-kecil juga banyak di sana, bahkan saya pendem itu, kasih sekam areng juga seperti itu, biar enggak terlalu kena sinar matahari, biar tidak terlalu terjadi pembusukan itu, lecet, kena panas nanti kata orang sini leteng begitu ya. Jadi itu saran saya teman ya. Ini wabil khusus video ini
ditujukan mungkin kepada rekan-rekan yang masih punya wacana, yang baru mempunyai wacana ingin tanam musim tanam yang akan datang tahun ini ya. Jadi saya sarankan belilah bibit-bibit yang memang sudah melalui proses karantina. Nah ini punya saya ini sudah lebih 1 bulan saya bongkar, sudah dorman karena dulu ini tanam bulan Agustus dulu. Jadi dia dormannya lebih awal, bahkan ini sudah ada yang keluar tunas ya, tidak sedikit ada yang sudah bertunas ini ya. Jadi itu saran saya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan nggak usah tergesa-gesa untuk membeli bibit. Intinya kalau memang terpaksa beli bibit yang model seperti ini yang masih baru dibongkar, itu diusahakan dari area terdekat lah, paling tidak gitu. Jadi kita bisa bawa sendiri, bisa hati-hati caranya membawa, karena ini memang sangat minim sekali. Terjadi gesekan sedikit, nanti luka, dia menimbulkan jamur, memicu penimbulan jamur itu kalau yang terlalu lembab gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya sedikit, itu gampang. Seperti video-video yang sebelumnya sudah saya sudah saya upload, sudah saya share. Jadi tetap ya, beli bibit yang bagus itu kalau menurut saya yang memang sudah betul-betul dorman dan sudah melalui proses karantina. Insya Allah tidak ragu kalau umbi-umbi sudah melalui proses karantina, tidak akan ada keraguan. Yang penting itu umbi-umbi memang sudah betul-betul dorman, dan insya Allah nanti hasil ketika ditanam hasilnya pertumbuhannya juga bagus ya. Oke teman-teman, itu penjelasan saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sukses selalu, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely